Halo, jumpa lagi dengan Feby. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Mas Dimas. Mas Dimas ini adalah salah satu penulis dari buku Filosofi Kematian, Rahasia Hidup Bahagia di Zaman Ini. Buku ini merupakan terbitan dari Canisius dan sebentar lagi kabar-kabarnya nih ya sudah akan masuk naik cetak kedua. Benar ya Mas Dimas? Halo, Halo benar. Mas. Gimana Mas kabarnya? Senang sekali bisa ketemu Feby, kabar saya baik. Terima kasih sudah bersedia ketemu dengan aku hari ini, dan terima kasih juga bersedia aku tanya-tanyain hari ini. Oh ya, asal jangan nggak yang sulit-sulit ya. Sulit sih rencananya, tapi Mas, boleh nggak diceritain sedikit tentang buku Mas Dimas, Filosofi Kematian, Rahasia Hidup Bahagia di Zaman Ini. Ini Mas Dimas menulis ini dengan rekan Jessica Layantara, benar ya? Betul. Oke, gimana Mas? Silakan Mas. Iya, jadi Kak Feby, saya terstimulus ya menulis buku ini karena ajakan dari sahabat saya, Jessica Layantara, yang waktu itu mengajak menulis buku tentang tema besar itu filsafat kematian. Tujuannya sih sebenarnya ingin merefleksikan ya apa yang ada di dalam pikiran kami, dan pada waktu itu juga sahabat saya Jessica Layantara sedang berduka ya setelah kematian ayahanda tercinta, dan saya merasa terdorong ya untuk menulis buku ini bersama dengan Jessica, bukan karena ingin menjelaskan apa yang terjadi sesudah kematian, melainkan ingin merefleksikan apa yang kami pikirkan, apa yang kami renungkan, bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari siklus hidup. Jadi kami memilih tema kematian juga karena kenyataan bahwa banyak orang takut dan tidak siap menghadapinya, sehingga ketakutan ini menghambat kebahagiaan hidup mereka. Gitu Mbak Feby. Oke, terima kasih. Sebenarnya tema kematian ini kan agak gak biasa ya sebenarnya ya. Kalau misalnya nih seperti yang tadi Mas Dimas sudah jelaskan tentang latar belakangnya penulisan buku ini, kemudian kenapa memilih tema kematian sebagai fokusnya. Kalau misalnya boleh ceritakan filosofi dari kematian sendiri yang pengen disampaikan dalam buku itu gimana sih Mas? Iya, jadi filosofi kematian yang kami sampaikan adalah satu pemikiran dan pengamatan kami dalam memahami kematian sebagai bagian dari kehidupan yang wajar, sehingga setiap orang sebenarnya tidak perlu menganggap kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, karena kematian adalah siklus alami manusia. Hidup itu pasti akan menua, akan sakit, dan meninggal dunia. Sehingga dalam buku ini sebenarnya kami mengajak ya para pembaca untuk menghargai setiap momen yang mereka miliki, yang mana itu akan membantu kita untuk hidup lebih bahagia dengan menghargai waktu, fokus pada hal-hal yang penting, juga mengurangi kelekatan pada hal-hal yang fana. Artinya kita itu diajak untuk menyadari bahwa kita nggak boleh melekat pada hal-hal yang fana, pada hal-hal apapun yang ada di dunia ini. Kita diajak untuk tidak melekat secara mutlak. Artinya ketika sesuatu atau seseorang atau hal-hal indah yang kita sukai, kita senangi, kita cintai itu tidak bersama dengan kita lagi, maka kita tidak menjadi menderita. Bukan berarti kita tidak boleh melekat kepada orang yang kita cintai. Tentu kita perlu melekat ya kepada orang yang kita cintai,
tetapi melekat secara mutlak. Nah, itu yang kami kira tidak perlu sampai sedemikian ya, supaya kita tidak menderita ketika orang-orang yang kita cintai atau hal-hal yang kita sukai itu tidak bersama dengan kita lagi. Nah, ini menarik banget, Mas. Tadi aku sangat tertarik dengan statement Mas tentang kelekatan pada hal-hal fana tadi itu ya. Boleh nggak dijelasin sedikit tentang hubungannya antara, tadi kan ada pemahaman tentang kematian gitu ya. Nah, pemahaman tentang kematian itu tadi sama hidup tanpa kelekatan pada hal-hal fana yang barusan Mas jelaskan. Boleh dijelasin? Ya, orang meninggal itu memang pada zaman dulu, pada zaman pramodern dirayakan ya. Tetapi setelah memasuki masa yang berbeda pada zaman modern, kematian itu menjadi satu duka yang mendalam. Nah, di dalam tradisi religius juga dikatakan kalau ada orang yang meninggal, kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saya menangkapnya bahwa orang berduka karena kematian itu wajar, tetapi menjadi tidak wajar kalau duka itu terus-menerus kita rasakan, kita resapi. Kenapa bisa terjadi duka? Karena kita melekat pada sesuatu yang sebenarnya kita tidak boleh melekat. Jadi kelekatan kepada hal-hal yang bersifat sementara ini itu menjadikan kita suffering ya, menderita. Katakanlah kita suka sekali pada satu tempat, boleh nggak? Boleh kita suka, tetapi tempat itu, keberadaan kita juga tidak selalu selamanya berada pada kondisi yang sama. Sehingga ketika kita melekat pada satu tempat, kita melekat pada hal-hal apapun, ketika kita menyukai hal-hal itu dan suatu saat kita terpisah dengannya, kita akan menderita, Kak Feby, karena kita sudah lanjut melekat. Maka dari itu kita diajak untuk tidak melekat. Nah, kaitannya dengan kematian adalah bahwa hidup ini kan sementara ya. Semua filsuf, kalau saya boleh bilang, atau sependek yang saya tahu, atau kebanyakan filsuf ya, mempersiapkan filsafatnya itu dalam rangka untuk menyambut kematian. Katakanlah dalam tradisi Stoa, inti filsafat dari Stoikisme adalah bagaimana orang itu bijaksana dengan mempersiapkan kematian mereka secara rasional. Jadi kematian adalah suatu akhir dari hidup kita. Maka apa yang melekat dengan kita saat ini, kita perlu sadari apa saja, sehingga untuk menuju kepada kematian itu kita tidak ada yang menghambat. Kita bebas, kita merasa merdeka untuk menyambut kematian secara rasional tanpa harus terikat dengan hal-hal apapun yang ada di dunia ini. Tetapi tentu ini bukan satu ajakan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas keluarga, atas pekerjaan, bukan, sama sekali bukan. Tetapi ini adalah satu ajakan untuk menyadari bahwa hidup kita ini sementara dan ada kematian yang menanti kita di akhir hayat. Dan kita diajak untuk tidak melekat secara mutlak pada apapun yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, Mas Dimas tadi tentu saja kalau misalnya antara satu orang dengan orang yang berikutnya gitu ya, kan tentunya kelekatan atau mungkin keterikatan tadi itu kan pasti beda-beda ya. Yes. Kalau misalnya boleh nih dijelaskan mungkin at least dari sudut pandang buku ini gitu ya, apa langkah praktis yang bisa dilakukan oleh pembaca untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Secara praktis, ini pertanyaan yang bagus ya, karena filsafat itu sejatinya adalah seni hidup praktis ya, sehari-hari. Seni hidup yang bijaksana untuk keseharian kita, bukan sekedar pemikiran abstrak di awang gitu. Jadi memahami kematian itu penting dalam memperlakukan sesama dengan lebih baik. Saya kira itu adalah langkah praktis. Memperlakukan sesama
secara lebih baik, menghargai keberadaan orang lain, mengurangi egoisme kita, meningkatkan empati kepada mereka yang berkesusahan, juga membangun hubungan yang lebih dalam secara manusiawi kepada orang lain dan tidak berbuat jahat ya terhadap orang lain. Saya kira itu langkah praktisnya. Nah, tadi kan Mas bilang ya memperlakukan sesama manusia dengan lebih baik gitu ya. Nah, itu kenapa sih Mas, pentingnya di mana? Karena manusia itu adalah diri kita yang lain, saya kira. Kita tidak mau disakiti, kita ingin dihargai, maka kita perlu terlebih dahulu tidak menyakiti orang lain dan menghormati orang lain. Jadi kalau kita ingin diperlakukan seperti apa oleh orang lain, kita harus memperlakukan orang lain itu seperti apa. Ada satu bela rasa kepada orang lain. Kalau kita ingin dihormati, ya kita harus menghormati orang lain. Kita ingin dicintai, ya kita perlu mencintai orang lain. Dalam hal ini tentu bukan yang bersifat eros secara romantis ya. Artinya mencintai itu adalah kita menghargai manusia itu sebagai manusia, memanusiakan manusia yang lain. Saya kira seperti itu, Kak Feby. Nah, ini filosofi ini kan sifatnya tadi Mas bilang ya, sifatnya aplikatif. Sebenarnya kalau misalnya secara filosofi itu sendiri masih relevan nggak sih? Dan kalau misalnya ya, yang katakanlah ya, bagaimana sih ini bisa diterapkan? Karena mengingat dunia yang kita tinggali sekarang ini kan apa ya, mungkin beda situasinya dengan yang dulu gitu ya. Yang dunia yang sekarang kita tinggali ini kan sibuk banget, maksudnya hiruk pikuk banget gitu. Ya, filosofi itu selalu relevan ya, karena dalam tradisi religius maupun tradisi filosofis, kebijaksanaan itu yang membuat kehidupan manusia menjadi, dalam bahasa Yunani itu kalon kagaton, baik dan elok. Oke. Atau baik ya, dan indah gitu ya. Apakah relevan? Tentu relevan. Filosofi tetap relevan dalam dunia yang sibuk ini, Kak Feby, karena membantu kita mengelola batin kita. Kan kita hidup dalam dunia yang cepat ya dan begitu padat. Nah, filsafat membantu kita untuk meneduhkan batin, meneduhkan pikiran, membantu kita mengelola stres, yang mana dari situ kita akan mampu meningkatkan produktivitas kerja juga, bahkan membangun hubungan yang sehat antara sesama dan terutama antara diri kita sendiri. Kan seringkali kita mendengar orang berperang di dalam pikirannya sendiri, dia tidak tenang karena mikirin ini, mikirin itu. Nah, filsafat mengajak kita untuk merenung, untuk diam ya, untuk hening dan berpikir. Nah, dari situ saya kira filsafat membantu kita mengurangi stres dan mengurangi kecemasan. Jadi filosofi kematian yang kami tulis ini sebenarnya adalah satu undangan terbuka bagi setiap pembaca untuk merenungkan makna hidup mereka yang fana, makna kehidupan kita yang sementara, karena kita ini hidup tidak untuk selamanya. Akan ada akhir yang akan kita jumpai. Sesehat apapun kita menjaga kondisi tubuh kita, sekaya apapun materi yang kita kumpulkan, sepopuler apapun nama kita dikenal oleh masyarakat, tetapi kita tidak bisa menghindar dari sang maut. Jadi ini adalah satu undangan untuk orang-orang atau kita semua ya, termasuk para penulis, para pembaca, para pendengar podcast ini, untuk merenungkan arti kehidupan kita, karena kita suatu hari akan meninggal dan kita diajak untuk mempersiapkan kematian kita secara rasional dan bijaksana. Oke, sip Kak. Itu berarti tetap relevan, tetap dapat diterapkan, dan ini sangat-sangat, mungkin kalau anak sekarang bilangnya mental health kali ya, maksudnya kaitannya ke situ. Nah, Mas Dimas, ini kan kita tinggal di Indonesia. Indonesia kan punya budaya yang khusus gitu ya, yang berciri sendiri gitu. Kalau misalnya pandangan masyarakat Indonesia terhadap kematian, itu gimana kaitannya terhadap isi dari buku ini? Ya, saya kira
bangsa Indonesia maupun bangsa lain memiliki uh, budayanya yang khas ya terkait dengan kematian, dan tentu Indonesia adalah bangsa yang dipengaruhi oleh pemikiran religius. Kita memiliki banyak agama di Republik ini, dan masing-masing agama dengan baik memberikan satu perenungan, bahkan tawaran mengenai apa yang terjadi sesudah kematian, sehingga di setiap agama ataupun kepercayaan yang di negara kita ini itu mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, saya kira budaya Indonesia yang menghargai agama itu adalah budaya yang secara bersamaan itu menghargai spiritualitas ya, menghargai religiusitas. Dan saya kira apa yang ada di buku ini sedikit banyak juga mengutip apa yang diajarkan oleh filsafat keilahian, atau dalam bahasa lain tradisi religius. Katakanlah konsep dari agama Kristiani yang saya kutip itu mengajak orang untuk mengingat bahwa kematian bukan akhir ya, tapi justru adalah satu gerbang di mana kita akan melangkah ke kehidupan yang kekal. Nah, tentu semua tawaran agama ini perlu kita apresiasi, dan memang tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin apa yang terjadi sesudah kematian. Semuanya bersifat imani ya, atau secara iman. Nah, di dalam buku Filosofi Kematian, kami, terutama saya sendiri, mengutip apa yang diajarkan oleh tradisi Kristiani, di mana orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu mereka tidak akan terpisah dari Tuhan Sang Pencipta, tapi justru ketika mereka meninggal dunia, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan bersatu lagi dengan Tuhan. Dan ini adalah satu pengharapan yang baik, dan bagi pendengar yang memiliki latar belakang tradisi Kristiani, itu adalah sesuatu pengharapan yang menghiburkan ya. Sekalipun kepercayaan seperti ini tidak boleh dipaksakan kepada orang-orang yang berbeda keyakinan atau berbeda latar belakang tradisi. Nah, saya kira apa yang Pak Feby tanyakan ya, saya bisa jawab seperti itu ya. Mantap Mas. Nah Mas, ini kan sudah mau naik cetak yang kedua gitu ya. Ya, saya dengar memang mau naik cetak kedua ya, saya dengarnya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih dari pembahasan kita dari tadi nih ya, ada nggak satu pesan yang istilahnya kayak ya pesan utama lah kalau bisa dibilang ya, yang ingin diingat oleh pendengar siniar kita, apa sih? Pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah kita itu diajak untuk hidup dengan bijaksana, hidup dengan kesadaran, dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Artinya, jangan membuang-buang waktu. Kita tidak berjalan mundur dan waktu tidak bisa diulang. Kita menua. Kita berbeda dengan 5 tahun yang lalu, berbeda dengan 10 tahun yang lalu, dan kita tidak akan muda lagi, tapi kita ini menua. Kita akan sakit dan kita akan meninggal dunia. Sehingga kita diajak untuk menghargai setiap momen yang ada. Dan kematian adalah bagian dari kehidupan yang membawa kita kepada kesadaran untuk mempersiapkannya secara rasional, secara bijaksana. Artinya ya, kita jangan hidup sembarangan ya. Jangan hidup sembrono, jangan hidup di dalam kejahatan. Saya kira itu yang dipesankan oleh filsafat ya. Kita perlu hidup menjadi bijaksana. Artinya hidup sembrono atau hidup yang tidak sesuai dengan pemaknaan manusia seutuhnya adalah hidup sembrono itu ya hidup yang dijalani hari demi hari tanpa ada makna gitu. Hidup ya untuk mengejar uang, mengejar harta. Tidak ada yang salah dengan bekerja dan mendapatkan uang. Kita harus bekerja, dan uang itu adalah sarana yang penting bagi kita.
Tetapi maksud dari buku ini adalah, ingatlah suatu hari kita akan meninggal. Jadi jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya sementara saja, tapi kita diajak untuk hidup bijaksana dan mempersiapkan kita secara rasional, bijaksana, dan dalam satu kalimat terakhir ya, jangan berbuat jahat terhadap orang lain. Demikian Kak Feby. Thank you Mas Dimas, ini dalam banget ya buat aku just personally ya, maksudnya jadi membuat aku berpikir ulang tentang udah belum sih ada makna hidup yang seperti itu dalam hidupku. Thank you Mas Dimas untuk obrolannya hari ini, dan kami berdoa supaya cetakan kedua ini cepat naik. Kemudian mungkin kalau misalnya ada buku berikutnya, mungkin nanti akan diteruskan gitu. Oh, semoga ya, dan terima kasih untuk Kak Feby yang sudah mengundang saya ya di tempat yang bagus sekali ini ya di Jakarta Barat. Juga terima kasih untuk para pendengar siniarnya Kak Feby, juga penerbit Kanisius yang sudah menerbitkan buku saya dan Jessica Layantara. Semoga nanti buku yang cetakan kedua ini bisa lebih banyak dibaca oleh para pembaca di tanah air. Terima kasih Mas Dimas. Thank you Kak Feby.